أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dibangunkan, juga digerakkan untuk berjalan dan sampai di Masjid Mujahidin ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang kemudian kita teruskan dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini merupakan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapatkan imbalan yang berlipat ganda. Amin. Bapak dan saudara, yang lalu saya bicara tentang kapan kita angkat tangan dan takbir, dan itu sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjutkan dengan posisi telapak tangan kita, karena saya sering kali melihat bahwa tangan kita itu macam-macam. Ada yang digelar rata, ada yang begini, macam-macam. Termasuk juga nanti yang kita bicarakan apakah begini apa begini atau begini, karena kita lihat pengalaman dan banyak orang melakukan seperti itu. Tentunya kita dan saya khususnya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya ingin mendudukkan, ya, ingin mendudukkan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena ini ibadah, maka al-aslu fil ibadah at-tahrim. Pada asalnya ibadah itu haram, tidak boleh hatta yakuma dalilun alal amri, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Untuk itu saya akan bicarakan yang pertama, yaitu apakah tangan kita itu digelar rata apa begini. Bukan menghadapnya dulu, kita bicara apa begini.
Ada paling tidak ada dua hadis yang kita pahami. Yang pertama, ada hadis yang bisa kita baca dalam Sunan Tirmidzi. Nomor hadisnya 222. Hadis itu berbunyi, An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca takbir untuk sholat, atau ketika Rasulullah bertakbir untuk sholat, ya, nasyaro asobi'ahu, menggelar jari-jarinya, digelar, ya, digelar. Nasaro itu digelar, basato, nasaro itu digelar. Saya ulang, An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-sholati nasaro asobi'ahu. Kalau hadis ini ditelusuri sanadnya, mohon maaf, ada dua nama yang paling dipersoalkan. Kalau yang satu nama, yaitu Abu Sa'id Al-Ashaj, itu masih kategori hasan dan bisa digunakan sebagai dalil. Tapi dua nama ini yang kemudian dipersoalkan, yaitu Yahya bin Yaman dan Sa'id bin Sim'an. Dua nama inilah yang oleh ahli hadis dinyatakan sebagai sanad yang dhaif. Yang pertama yaitu Yahya bin Al-Yaman, itu menurut Ahmad bin Hambal laisa bihujjah, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Menurut Nasai laisa bil qawi, tidak kuat hadisnya, laisa bil qawi. Itu bisa diperiksa dalam Tahdhibut Tahdhib juz 9 halaman 321 322. Artinya nama yang tersebut dalam sanad ini yaitu Yahya bin Al-Yaman itu dinilai dhaif. Yang kedua, Sa'id bin Sim'an, itu menurut Al-Azdi dhaif. Itu juga bisa dibaca dalam Tahdhibut Tahdhib halaman juz 3 halaman 335. Hadis ini memang dhaif, ya, dhaif. Hadis yang berbunyi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li sholati nasara asabi'ahu. Tapi kalau kita lihat hadis lain, ya, hadis lain, hadis itu berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qoma yakni ila sholati rafa'a yadaihi maddan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan sholat rafa'a yadaihi maddan, Rasulullah itu mengangkat dua tangannya, maddan itu basato wa atola, menggelar dan memanjangkan. Jadi digelar dan dipanjangkan, bukan begini, ya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi begini, bukan juga begini, karena saya melihat ada juga yang begini, ya, tapi digelar,
Ya. Karena Rasulullah SAW idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, mengangkat kedua tangannya maddan, digelar dan dipanjangkan, digelar dan dipanjangkan. Hadis ini bisa dibaca dalam Musnad Ahmad nomor 8.520 dan hadis ini hasan menurut Nasai karena nama Husain bin Muhammad itu oleh Nasai dinyatakan laisa bihi ba'sun, dan itu bisa diperiksa dalam Tahdhibut Tahdhib juz 2 halaman 334. Hadis inilah yang bisa digunakan sebagai pegangan. Kalau hadis yang lain termasuk bisa kita baca juga Abu Dawud 642, Tirmidzi 223, Musnad Ahmad 8520 dan 10087, sama redaksinya, yaitu an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Redaksinya sama. Redaksinya sama atau matannya sama. Tetapi dalam sanad ini ada nama Sa'id bin Sam'an. Ya, ada Sa'id bin Sam'an yang tadi menurut Al-Azdi dinyatakan dhaif. Tetapi tidak bermasalah karena ada hadis lain yang hasan. Artinya kalau kita memakai, tentunya memakai yang paling tidak hasan. Dan oleh karena itu maka bisa disimpulkan bahwa untuk tangan kita, tangan itu adalah ini. Ya, tangan itu adalah al-yad, yad itu adalah kaf. Kaf itu ya telapak tangan ini. Ini dibuka, digelar dan dipanjangkan. Ya, bukan begini, bukan begini. Ya, juga bukan begini. Ya, karena saya sering melihat ada jamaah kita yang ketika takbir itu Allahu Akbar itu begini. Ya, saya tidak tahu apakah memang ada hadis lain atau hanya karena melihat orang lain mengangkat tangannya seperti itu, sehingga itulah yang dilakukan. Itu yang pertama. Jadi kesimpulan yang pertama bahwa telapak tangan kita digelar dan dipanjangkan, bukan di apa ini, tidak sempurna bukanya, ya, tidak sempurna bukanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah apakah begini, apa begini, apa begini? Yang banyak yang mana? Yang banyak yang begini, apa yang begini, apa begini? Memang ketika kita tanya kenapa begini, ya kenapa begini? Karena ada Allahu Akbar dan begini. Kenapa begini? Itu karena ketika kita tanya kenapa begitu, jawabnya adalah karena as-sholatu ad-du'a. Sholat itu berdoa, maka karena sholat itu berdoa, maka begini. Loh, yang jadi pertanyaan adalah apakah setiap berdoa itu harus begini? Itu yang jadi persoalan. Apakah setiap berdoa itu begini? Ya. Ternyata setiap berdoa tidak semuanya begini. Kalau toh ada begini, itu karena ini
doa itu memang ada yang menyatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati ibadah. Tapi mohon maaf, hadis yang menyatakan ad-du'a mukhul ibadah itu hadisnya dhaif. Yang sahih itu adalah ad-du'a huwal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Karena doa itu ibadah, tentunya kembali kepada kaidah usulnya, yaitu al-aslu fil ibadah al-butlan atau al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi doa juga ada ikatan, ada terikat dengan apakah kita melakukan begini atau begini atau begini, itu ada perintah atau tidak. Ya. Yang saya tahu itu hanya ada dua saja, antara begini sama begini. Yang banyak yang mana? Yang begini apa yang begini? Yang begini ya, yang begini. Yang begini itu jenengan menghadap ke barat atau bukan? Ada yang telapak tangan harus dihadapkan ke barat atau ke kiblat. Ya, untuk menyatakan telapak tangan harus dihadapkan ke kiblat itu perlu dalil. Sekali lagi perlu dalil. Yang pertama, ada yang menyatakan bahwa untuk takbir itu adalah telapak tangan menengadah. Ya, menengadah itu begini ya, menengadah itu begini. Ya, jadi kalau ada orang begini itu ya itu memang alasannya adalah karena dia berpendapat bahwa sholat itu doa. Karena doa maka mengangkat tangannya begini. Ya. Nah, sekarang apakah ada dalilnya? Apakah ada dalilnya? Memang dalil yang dipakai adalah dalil yang biasa dipakai ketika kita bicara tentang berdoa. Dan itu bisa dibaca yang pertama dalam Sunan Ibnu Majah nomornya 3856 dan 1171. Bunyi hadis itu adalah An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'autallaha fat'u bi butuni kaffaika wala tad'u bi duhurihima fa idza faraghta famsah bima wajhaka. Ini kaitannya dengan doa. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Abbas, idza ta'autallaha, jika kamu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fad'u bi butuni kaffaika, maka berdoalah dengan telapak tangan, kedua telapak tanganmu. Batnun itu ini. Kalau ini zuhur, ini batnun. Ya, batnul kaf, ini dhuhrul kaf. Ya. Fad'u bi butuni kaffaika, maka berdoalah dengan perut. Kalau maksud butun itu kan perut, tapi yang dimaksud adalah telapak kedua tangan. Wala tad'u bi durima, dan jangan kamu berdoa dengan punggung kedua telapak tangan. Maksudnya jangan begini. Begini. Ya. Fa idza faraghta famsah bima wajhaka, dan apabila kamu selesai berdoa, maka usaplah dengan kedua telapak tangan itu wajhaka wajhamu. Tapi kalau sholat kan karena sholat, maka yang diambil adalah mengangkat kedua tangannya dengan cara menengadahkan kedua telapak tangan. Karena apa? Karena hadis yang berkaitan dengan mengangkat itu adalah mengangkat kedua tangan. Artinya mengangkat. Bagaimana cara mengangkat kedua tangan? Mengangkat kedua tangan tentu perlu
dalil lain yang menjelaskan bagaimana cara mengangkatnya. Ya, perlu dalil lain bagaimana cara mengangkatnya. Tetapi mohon maaf, hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah yang menyatakan mengangkat tangan dengan telapak tangan di muka kita, itu ada sanad bernama Soleh bin Hasan An-Nasri. Menurut Yahya bin Ma'in, Abu Dawud dan Daruqutni dhaiful hadis, dhaif hadisnya. Menurut Abu Hatim dan Bukhari, mungkarul hadis, hadisnya diingkari. Ya. An-Nasai menyatakan matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Abu Nu'aim al-Asbahani, mungkarul hadis matrukun. Jadi orang ini menilainya diingkari hatinya dan ditinggalkan hatinya, diingkari dan ditinggalkan. Artinya nama Soleh bin Hasan An-Nasri ini betul-betul dinilai oleh ahli hadis lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan itu bisa dibaca dalam Tahdhibut Tahdhib juz 4 halaman 8 sampai 9. Para jamaah hamba Allah yang berbahagia, semua hadis yang bicara tentang berdoa begini itu bisa dibaca juga Abu Dawud 1270, Abu Dawud juga 1271, kemudian Tirmidzi 3308, kemudian Musnad Ahmad 15968, semua hadisnya dhaif. Tetapi berkaitan dengan doa, mohon maaf, berkaitan dengan berdoa, kan banyak di antara kita yang menyatakan bahwa, atau para mubalik menyatakan bahwa sekalipun hadis yang berkaitan dengan mengangkat tangan dengan cara begini ini dhaif, tetapi karena banyak, ya, karena banyaknya hadis, banyaknya riwayat, maka kemudian dinaikkan menjadi hadis hasan. Inilah yang kemudian menjadikan kita bahwa ketika kita berdoa, termasuk ketika kita mengangkat tangan ketika sholat, itu begini. Karena berpendapat bahwa sholat itu berdoa, maka angkatnya ya Allahu Akbar, ya. Dan itu tidak bisa dipersalahkan. Ya. Ya, kalau kita engkel-engkelan, ya tiwas engkel-engkelan. Ya, itu yang pertama. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah, jadi saya tidak membacakan seluruhnya karena ini ada beberapa hadis yang menurut saya semua hadis yang bicarakan tentang mengangkat tangan dengan cara begini itu hadisnya dhaif. Tapi ulama kita menyatakan bahwa karena banyaknya riwayat, kemudian dinaikkan menjadi hadis hasan, sehingga itulah yang dipakai ketika kita berdoa. Setiap kita berdoa mesti begini, termasuk ketika kita sholat Allahu Akbar, ya. Ini yang kedua, dan ini aneh, ya menurut saya aneh, tetapi ketika kita sholat tidak pernah menyatakan aneh. Ini, ketika kita sholat tidak menyatakan aneh. Ya. Kenapa? Karena yang kedua ini pendapatnya adalah punggung kedua telapak tangan menghadap wajah, sedang muka kedua telapak tangan menghadap tanah. Artinya begini. Ya. Dan ketika sholat kan kita tidak ada persoalan, semua yang paling banyak begini, jarang sekali yang ada, yang saya lihat ada yang begini, tapi yang banyak itu begini. Dan kenapa begini? Dan kita tidak pernah mempersoalkan, ya, tidak pernah mempersoalkan apakah harus begini atau begini. Ketika berdoa kita begini, tapi ketika sholat kita mesti begini. Ya. Dan itu bisa
kita baca dalam Musnad Ahmad nomornya 11.792. Bunyi hadis itu berbunyi seperti ini. Bunyi hadis itu seperti ini. An Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a ja'ala dhahira kaffaihi mimma yali wajhahu wa batinahuma mimma yalil ardo. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa menjadikan punggung kedua telapak tangannya mimma yali wajhahu, menghadap ke wajah, wa batinahuma, dan telapak tangannya ya mimma yalil ardo, menghadap ke tanah. Jadi begini. Tapi kalau kita berdoa tidak ada yang begini ya. Yang kedua, kita tidak pernah mempersoalkan sama sekali ketika kita takbir Allahu Akbar, nggak ada yang mempersoalkan. Lupa sampean itu doa kok takbirnya begini. Ya, kita nggak pernah. Tapi artinya menyatakan bahwa karena idza aja ala dhahira kafaihi mimma yali wajahu wa batinahuma mimma yalil ardo. Dan ternyata hadis inilah yang sahih. Ya. Jadi yang kuat itu adalah yang begini, bukan yang begini. Ya. Bukan yang begini, tapi yang begini. Dan kalau kemudian kita perluas juga, ketika kita berdoa juga mestinya begini. Kalau kita mengangkat kedua tangan. Tetapi mohon maaf, tidak semua doa itu angkat tangan. Tidak semua doa itu angkat tangan. Semua bukan. Kita berpendapat semua doa itu angkat tangan, tidak. Dengan kalau sujud angkat tangan ya. Ya angkat tangan tapi ditaruh di depan di antara ya menjadikan kepala di antara telapak tangan kita. Ya, itu kan sujud kan berdoa bu, tidak berdoa, tapi meletakkannya begini apa begini? Tidak. Jadi kan meletakkannya begini apa begini? Tidak ada yang begini, tidak ada, semuanya mesti begini. Tapi jenengan kalau berdoa yang lain, lo kenapa tidak begini? Itu yang ada persoalan. Tapi mohon maaf, tidak semua doa itu angkat tangan. Ya, tidak semua doa itu angkat tangan. Jenengan kalau memang angkat tangan, tapi angkat tangan satu, yang tangan kanan begini. Ketika apa? Ketika khutbah begini, karena khutbah. Kalau kita tahiyatnya begini. kan sama toh. Tahiyat itu doa tidak? Doa. Dan sholat itu berdoa. As-sholatu ad-doa. Ini yang ya. Jadi jika kita kembali kepada dalil yang kuat, itu yang jadi persoalan adalah ketika kita sholat begini, semuanya begini, tapi ketika di luar sholat kok kembali begini, itu yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan. Ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu maka pagi ini sebagai kesimpulan bahwa kalau kita mengangkat tangan ketika sholat itu adalah ini digelar dipanjangkan, kemudian menggelarnya dengan telapak tangannya menghadap ke tanah, kemudian punggung telapak tangannya menghadap ke wajah. Ya. Dan kemarin kita sudah kita pelajari bahwa mengangkat tangan adalah antara bahu dengan telinga. Ada dua hadis yang bahu
telinga, yang kemudian ada yang sampai bau saja, ada yang sampai telinga. Tapi saya tidak merekomendasi mengangkat tangan hanya sampai dada. Kalau mengangkat tangan sampai dada itu artinya dhaif. Ya. Dan sesudah itu nanti kita bicara tentang meletakkan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri. Dan mengangkat tangan dan takbir itu adalah satu gerakan yang banyak yang diantara kita melakukannya adalah Allahu Akbar. Padahal kalau kita baca hadisnya itu Allahu Akbar itu selesainya di telinga atau di bahu. Jadi Allahu Akbar baru kemudian meletakkan punggung telapak tangan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri. Itu kajian pada pagi hari ini, dan mungkin ada pertanyaan. Cukup ya? Monggo. Apa? Yang khotib itu begini, tapi makmumnya tidak ada perintah untuk mengangkat. Jadi untuk makmumnya tidak ada perintah untuk mengangkat. Saya tidak menemukan dalilnya untuk makmum. Kalau imamnya itu begini, jelas. Ya. Jadi kalau imam begini, artinya kenapa saya katakan imam ya? Ini seringkali mohon maaf istilah kita yang banyak kita pakai dalilnya, tapi tidak kita gunakan sebagai perilaku kita. Itu kan hadis yang biasa di masjid-masjid yang pakai Bilal, di masjid-masjid yang pakai Bilal itu kan sebelum imam naik mimbar itu kan apa yang dibaca? Hadis yang dibaca apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut. Ya. Itu yang dibaca ya oleh Bilal. Ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu. Yang khutbah itu imam atau makmum? Hadis itu menyatakan bahwa wal imamu yaktubu, yang khutbah itu imam. Ya, yang khutbah itu imam. Wal imamu yaktubu. Tapi ketika saya waktu masih di kantor Kemenak itu mengadakan pertemuan takmir masjid pondok pesantren se-Jawa Timur, itu kemudian saya tanya ya teman-teman takmir masjid pondok pesantren itu, ketika Anda menjadi Bilal apa yang dibaca? Yang dibaca yaitu hadis itu. Tetapi dalam papan pengumuman di depan masjid itu yang tertulis apa? Yang tertulis adalah khotibnya kiai siapa, ya, imamnya kiai siapa. Artinya antara imam dan makmum, imam dan khotibnya berbeda. Tapi hadis yang kita baca dan itu biasa dibaca, loh kenapa dibaca tapi itu difahami enggak? Ya faham Bapak. Tapi yang dimaksud faham itu apa? Yang dimaksud faham itu adalah tahu maknanya, ya, ngerti apa yang dimaksudkan dan diamalkan, itu namanya faham. Kalau hanya tahu saja, ngerti saja tanpa diamalkan, itu enggak faham. Orang faham itu adalah tahu maknanya, ngerti maksudnya,
dan diamalkan itu faham. Nah ternyata pelaksanaannya tidak begitu. Ya, tidak begitu. Pelaksanaannya adalah membedakan antara imam dan khotib. Bahkan ketika pengumuman itu kan diumumkan bahwa ya, imamnya hari ini si A, ya, khotibnya si B, ya gitu. Padahal yang dibaca ketika membaca Bilalnya membaca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut famal lagaw fala jum'atal, kan begitu ya. yang biasa pakai Bilal itu. Tapi itulah kenyataan. Jadi saya tidak menemukan dalil memerintahkan bagi makmum ketika imam berdoa itu mengangkat kedua tangan. Yang saya tahu mengangkat kedua tangan itu adalah ketika sholat istisqa, ketika doa selesai jumroh ula wusta, ya, ketika wukuf di Arafah itu mengangkat kedua tangan, dan mestinya mengangkatnya seperti ini, mestinya. Tapi rasanya kita tidak mesti, kan gitu. Rasanya kita tidak mesti karena memang yang banyak dan ulama terbanyak dan kebanyakan kita mengamalkannya begini. Dan aneh kalau ada yang begini, padahal dalilnya jelas. Nah, hanya saja kita ini apakah mau tidak merubahnya, itu bergantung kita. Memang susah. Pertama, susahnya kebanyakan orang melakukan seperti ini, kita mau berbeda. Padahal Qur'annya jelas. Apa Qur'annya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tuti aktsara man fil ardi yudilluka. Jika kamu taat kebanyakan orang yang ada di bumi ini, jangan-jangan mereka menyesatkan kalian. Jadi yang terbanyak itu belum tentu benar. Ya, yang terbanyak belum tentu benar. Oleh itu maka jangan pula kemudian menyatakan bahwa yang banyak mesti salah. Itu juga tidak benar. Yang banyak mesti salah juga tidak bisa. Tapi yang jelas bahwa yang banyak belum tentu benar. Ya, yang banyak belum tentu benar. Tapi kenyataan kita dianggap bahwa apalagi kemudian kalau pemilu, mohon maaf, kalau pemilu itu ya suara terbanyak adalah suara apa? Tuhan. Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Oleh maka ya jangan mengkhianati suara terbanyak. Iya, iya enggak? Iya. Kita ini begitu diarahkan bahwa suara terbanyak mesti benar. Karena suara Tuhan. Karena suara Tuhan. Ini yang menyesatkan. Jangan-jangan ya mereka justru menyesatkan kalian. Ya intuti aksaroman fil ardi yudilluka. Jangan-jangan mereka akan menyesatkan kalian. Kenapa? Karena yang banyak belum tentu benar. Itu barangkali, mohon maaf, melebihi waktunya, nggak apa ya, waktunya. Dan memang mohon maaf kemarin ada yang tanya, belum saya jawab dulu karena pertanyaannya di luar, dan nanti kalau saya nyelat mau bicarakan itu monggo. Yaitu ada yang bertanya, jamaah yang bertanya bahwa ketika kita biasa melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lakukan kajian, dan sesudah kajian nunggu suruk, kemudian kita sholat 2 rakaat suruk, itu syariat atau tidak? Maka saya tidak jawab sekarang, saya jawab yang akan datang sebelum saya meneruskan kajian kita yang pokok. Boleh enggak ya? Boleh ya?
Ya, itulah. Jadi besok kita bicara tentang apakah sholat suruk itu syar'i apa tidak. Ya, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tentunya tidak ada lain karena ini bicara tentang ibadah, bukan bermaksud untuk menyalahkan, tapi kita bermaksud untuk melihat kembali. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu dalam ibadah tetapi tidak ada dasarnya. Kalaulah ada dasarnya, maka apakah itu bisa kita amalkan atau tidak. Itulah barangkali, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.